Bagaimana jika seorang kepala negara berdiri di hadapan hakim, lalu kalah di pengadilan, dan ia menerima keputusan itu tanpa protes? Itulah yang terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di tengah gejolak politik, perang saudara, dan perpecahan umat, Ali bin Abi Thalib tetap menegakkan satu hal yang tidak boleh runtuh, yaitu keadilan. Dan sistem peradilan pada masanya bukanlah hanya formalitas kekuasaan, tetapi dia adalah fondasi moral negara. Ali menetapkan para qadhi di berbagai wilayah. Sebagian adalah qadhi lama, sebagian lagi diangkat bersamaan dengan gubernur. Di antara yang paling terkenal adalah Qadhi Sureh bin Al-Haris Al-Kindi. Ia diangkat sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai qadhi di Kufah. Ia menjabat sekitar 60 tahun, melewati masa Khulafaur Rasyidin hingga Bani Umayyah. Gajinya pada masa Ali sekitar 500 dirham per bulan, jumlah yang sangat besar pada masanya. Artinya jelas negara menggaji hakim dengan layak, agar keadilan tidak bisa kemudian dibeli. Kisah yang paling terkenal, Ali kehilangan baju besinya. Ia menemukan di tangan seorang Yahudi. Lantas apa yang dia lakukan? Bukan merebutnya, bukan juga memerintahkan pengawal untuk mengambilnya. Ia membawa kasus itu ke pengadilan dan hakimnya Qadhi Sureh. Ali tidak memiliki saksi yang cukup. Akhirnya Qadhi Sureh memutuskan baju besi tetap milik si Yahudi. Khalifah Ali kalah di pengadilan dan kemudian beliau menerimanya. Melihat keadilan itu, orang Yahudi tersebut akhirnya mengakui bahwa baju besi itu memang milik Ali dan ia masuk Islam. Inilah keadilan yang berdakwah. Ali berkata, "Putuskanlah perkara sebagaimana kalian dulu memutuskan sampai persatuan tercipta kembali. Aku khawatir terjadi perpecahan." Artinya, kontinuitas hukum harus kemudian tetap dijaga. Ia juga melarang qadhi untuk membatalkan keputusan qadhi yang lain. Dalam kasus penduduk Najran misalnya, mereka meminta Ali bin Abi Thalib untuk membatalkan keputusan Umar. Maka jawaban Ali tegas, "Umar adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Aku tidak akan mengubah keputusan yang telah diputuskan olehnya." Ini bukan loyalitas pribadi, ini stabilitas hukum. Ali menetapkan standar tinggi bagi seorang hakim. Seorang qadhi atau hakim haruslah berakal sehat dan matang. Tentu sudah pasti dia harus muslim, mengetahui hukum syariah, memahami nasih dan mansuh, dan tidak mudah marah, tidak takut kecuali kepada Allah. Ali pernah berkata kepada seorang qadhi, "Apakah engkau mengetahui tentang nasih dan mansuh?" Ketika dia menjawab tidak, Ali kemudian berkata, "Celakalah engkau dan engkau akan mencelakakan. Karena tanpa memahami perkembangan hukum, maka putusan bisa kemudian menimbulkan kekacauan." Ali kemudian merangkum syarat qadhi dalam 5 sifat. Pertama, memiliki iffah atau kehormatan diri, lemah lembut, menguasai hukum terlebih dahulu, mau bermusyawarah, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana lokasi pengadilan itu dilakukan? Ali meminta Qadhi Sureh berkantor di Masjid Raya agar semua orang mudah untuk mengakses ke pengadilan. Berapa biayanya? Ternyata tidak boleh ada biaya peradilan, tidak boleh ada perantara. Negara menggaji hakim dan rakyat tidak membayar untuk keadilan. Bagaimana asas kesetaraan yang diberlakukan? Ali pernah menolak menerima tamu yang sedang bersengketa sendirian. Ia berkata, "Kami dilarang berkumpul dengan salah satu orang yang bersengketa kecuali keduanya bersama. Tidak ada ruang untuk lobi." Apakah ada bentakan? Ali pernah mencopot Abu Al-Aswad Al-Duali karena nada bicaranya lebih tinggi kepada salah satu pihak. Alasannya sederhana, hakim harus menjaga keseimbangan emosional. Ja'ad bin Hubairah bertanya kepada Ali, "Bagaimana jika salah satu pihak lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri dan pihak lain ingin membunuhmu?"
bagaimana memutuskannya? Maka Ali menjawab, keputusan itu milik Allah. Artinya, perasaan pribadi tidak boleh mempengaruhi hukum. Maka Ali mendorong adanya musyawarah. Bahkan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, jika ada sengketa, Utsman memanggil Ali, Tolhah, Zubair, dan sahabat lainnya untuk kemudian bermusyawarah sebelum memutuskan. Tradisi ini menunjukkan bahwa putusan hukum lahir dari kolektivitas ilmu. Ali kemudian menempatkan qadhi di berbagai daerah. Ada yang ditempatkan di Kufah, Basrah, Mesir, Madinah, kemudian di Mekah, Khurasan, dan sebagian merangkap sebagai gubernur. Mandat mereka luas, penegakan hudud dan kepemimpinan, mengumpulkan zakat, peradilan, dan juga tetap ada dalam koridor keadilan. Di masa penuh konflik politik, Ali membangun sistem peradilan yang memiliki independensi, konsistensi, dan juga bebas biaya, terbuka, dan berbasiskan kepada ilmu, serta berani melawan tekanan kekuasaan. Seorang khalifah kalah di pengadilan, seorang hakim digaji layak agar tidak bisa disuap, seorang qadhi dicopot karena ada suaranya yang tidak adil. Itulah wajah keadilan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karamallahu wajh. Dan mungkin pertanyaan untuk kita hari ini bukan apakah sistem itu sempurna, tetapi sudahkah kita memiliki keberanian moral seperti mereka untuk menegakkan keadilan, bahkan ketika ia merugikan dirinya sendiri.